Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas terkait dengan farmakologi obat-obat pada sistem gastrointestinal. Pertama yang akan kita jelaskan yaitu obat yang digunakan untuk meningkatkan motilitas saluran cerna atau dikenal dengan istilah prokinetik. Prokinetik ini digunakan untuk penanganan gastroparesis atau gangguan yang terkait dengan dismotilitas atau gangguan gerakan peristaltik saluran cerna. Efek dari penggunaan prokinetik adalah meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi otot saluran cerna, tetapi tidak mengganggu ritmenya. Artinya, gerakan saluran cerna meningkat dan kuat, tetapi tetap teratur. Contoh obat yang masuk kategori prokinetik yaitu Cisaprib dan Tegaserot, Domperidon, dan Metoclopramid. Sebelum kita jelaskan mekanisme kerja dari obat-obat yang masuk kategori prokinetik, terlebih dahulu kita jelaskan bagaimana sistem pengaturan atau proses gerakan peristaltik di saluran cerna. Gerakan peristaltik atau kontraksi otot polos saluran cerna diatur oleh sistem saraf. Dalam hal ini adalah sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf kolinergik. Sistem saraf kolinergik akan melepaskan asetilkolin. Nah, asetilkolin inilah yang akan mengaktifasi reseptor muskarinik yaitu M3, sehingga aktivasi dari reseptor muskarinik inilah yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot polos saluran cerna. Proses pelepasan asetilkolin dari neuron kolinergik terlebih dahulu harus diaktifasi oleh ikatan antara serotonin dengan reseptornya. Jadi, serotonin merupakan salah satu neurotransmitter yang terletak di dalam enterochromaffin-like cell, sehingga suatu kondisi yang menyebabkan serotonin terlepas dan nantinya serotonin ini akan mengaktifasi reseptornya di IPAN. IPAN ini adalah intrinsic primary afferent neuron. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya eksitasi pada neuron kolinergik sehingga nantinya neuron kolinergik melepaskan asetilkolin. Asetilkolin selanjutnya mengaktifasi M3 sehingga terjadi kontraksi otot polos saluran cerna. Selanjutnya, ini adalah target atau reseptor dari obat-obat yang memiliki efek prokinetik. Di saluran cerna, proses gerakan peristaltik selain diatur oleh neurotransmitter asetilkolin, maka gerakan peristaltik juga diatur oleh neurotransmitter dopamin dan juga serotonin. Domperidon dan metoclopramid merupakan antagonis dopamin. Obat ini memblok reseptor dopamin tipe 2. Cisaprib, Tegaserot, dan juga metoclopramid merupakan obat yang masuk kategori agonis serotonin. Agonis serotonin artinya obatnya mengaktifasi reseptor serotonin yaitu 5-HT4. Aktivasi reseptor serotonin atau reseptor 5-HT4 serta penghambatan pada reseptor dopamin menyebabkan neuron kolinergik melepaskan asetilkolin, sehingga asetilkolin inilah yang mengaktifasi reseptor muskarinik, maka terjadi peningkatan kontraksi otot polos saluran cerna. Peningkatan kontraksi otot polos saluran cerna inilah tadi yang dikenal dengan istilah
prokinetik. Jadi obat-obat yang meningkatkan kontraksi otot saluran cerna itu masuk dalam kategori prokinetik. Nah, obat-obat prokinetik tadi saya ulang, memblok reseptor dopamin, contohnya domperidon dan metoclopramid, serta mengaktifasi atau agonis serotonin, yaitu cisapride, metoclopramid, dan tegaserot. Nah, domperidon dan metoclopramid selain masuk kategori prokinetik, kedua obat ini digunakan dalam pengobatan muntah atau masuk dalam golongan antiemetik. Sebelum kita jelaskan target atau reseptor dari obat-obat yang masuk kategori antiemetik, pertama kita lihat proses terjadinya muntah. Muntah atau istilahnya adalah emesis itu dipicu oleh adanya rangsangan atau impuls aferen menuju pusat muntah yang ada di medula otak atau vomiting center. Impuls bisa berasal dari CTZ, chemoreceptor triggerson, berasal dari korteks cerebral, berasal dari nervus vagus yang ada di gastrointestinal, serta berasal dari sistem vestibular yang ada di telinga bagian dalam. Impuls yang berasal dari keempat daerah ini akan terintegrasi di pusat muntah yang selanjutnya menghasilkan suatu respon atau impuls dari respon tersebut dikirim ke bagian pusat pernafasan, pusat pengatur salivasi, daerah-daerah di saluran pencernaan, faring, yang semua daerah ini akan bersinergi memicu munculnya refleks atau proses muntah. CTZ atau chemoreceptor triggerson ini terletak di luar sawar darah otak dan memiliki banyak pembuluh darah, sehingga sangat sensitif oleh obat-obatan atau zat-zat toksin. CTZ kaya akan reseptor dopamin yaitu tipe 2, D2, dan reseptor serotonin yaitu 5-HT3. Di saluran cerna, selain 5-HT4 juga terdapat 5-HT3. Di sistem vestibular terdapat reseptor muskarinik, reseptor histamin H1. Di pusat muntah terdapat reseptor muskarinik, reseptor serotonin yaitu 5-HT3 dan reseptor histamin yaitu histamin H1. Aktivasi dari reseptor-reseptor inilah yang akan menyebabkan munculnya refleks muntah atau munculnya proses muntah. Sehingga obat-obat antiemetik targetnya adalah memblok semua reseptor ini. Nah, kita lihat ondansetron yaitu antagonis 5-HT3. Jadi memblok reseptor serotonin tipe 3 baik di saluran cerna maupun yang ada di CTZ. Domperidon merupakan antagonis D2. Efek domperidon sebagai antiemetik ketika domperidon memblok D2 yang ada di CTZ. Sedangkan yang efek prokinetik tadi adalah ketika domperidon memblok D2 yang ada di saluran cerna. Kemudian ada antimuskarinik, contohnya skopolamin, ada antihistamin H1 yang generasi 1, contohnya diphenhidramin. Jadi antimuskarinik dan juga antihistamin memblok reseptor muskarinik dan histamin baik di sistem vestibular maupun di pusat muntah. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari obat yang meningkatkan kontraksi atau motilitas saluran cerna, sekarang kita masuk di obat yang menurunkan motilitas saluran cerna yang sering digunakan untuk pengobatan diare atau digunakan sebagai antidiare. Contohnya adalah loperamid yang merupakan derivat haloperidol dan juga difenoksilat
yang merupakan turunan atau derivat piperidin atau opioid. Loperamid dan difenoksilat merupakan agonis reseptor mu. Artinya, obat ini mengaktifasi reseptor opioid, tetapi efeknya tidak menimbulkan adiksi seperti golongan opioid yang lainnya karena loperamid tidak bisa melewati sawar darah otak. Dan loperamid ini hanya mengaktifasi reseptor opioid, dalam hal ini reseptor mu yang ada di saluran cerna. Nah, efek dari aktivasi reseptor mu di saluran cerna adalah menghambat sistem saraf kolinergik sehingga pelepasan asetilkolin terhambat. Pelepasan asetilkolin terhambat, maka terjadi penurunan gerakan atau penurunan motilitas saluran cerna. Kemudian kita akan membahas obat-obat yang digunakan dalam pengobatan diare atau antidiare dan digunakan dalam penanganan konstipasi, tetapi obat ini tidak secara langsung mempengaruhi gerakan peristaltik saluran cerna. Yang pertama, antidiare ini memiliki efek sebagai adsorben atau mengikat zat-zat toksin dan bakteri penyebab diare dan juga sebagai antisekretori. Contohnya kaolin pektin, atapulgit, bismut subsalisilat. Kaolin pektin dan atapulgit efeknya adalah adsorben dan antisekretori, sedangkan bismut subsalisilat selain sebagai adsorben dan antisekretori juga punya aktivitas antibakteri, tetapi mekanismenya belum diketahui secara pasti, serta bismut subsalisilat bisa melapisi mukosa yang mengalami iritasi. Untuk penanganan konstipasi, maka digunakan obat-obat yang memiliki efek sebagai laksatif. Contohnya adalah yang bisa melunakkan feses atau sifatnya softener, ada yang membentuk bulk, ada yang efeknya osmotik, dan ada yang stimulan katartik. Contoh yang melunakkan feses adalah dokusat dioktil sodium sulfosuksinat. Kemudian yang membentuk bulk, contohnya kalsium polikarbopil dan metil selulosa. Nah, keduanya ini akan meningkatkan volume feses atau menarik cairan ke dalam feses sehingga volume feses meningkat. Nah, peningkatan volume feses akan menstimulasi gerakan peristaltik kolon. Kemudian yang osmotik, contohnya laktulosa, sorbitol, dan gliserin, ini akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam lumen saluran cerna, sehingga cairan tertarik ke dalam usus halus maupun usus besar. Hal inilah yang akan menyebabkan atau mempermudah pengeluaran feses. Kemudian yang sifatnya stimulan katartik, contohnya bisakodil, merek dagangnya Dulcolax. Obat ini menghambat absorpsi air di usus halus dan usus besar serta menyebabkan kontraksi kolon, dan ini akan mempermudah pengeluaran feses. Oke, selanjutnya kita akan membahas obat yang menurunkan atau menetralkan asam lambung. Contohnya, pertama, antagonis reseptor H2, ini sudah kita jelaskan di antihistamin. Contohnya simetidin, ranitidin, famotidin. Obatnya memblok reseptor H2 di sel parietal sehingga menurunkan produksi asam lambung. Selanjutnya, PPI atau proton pump inhibitors. Pertama, saya jelaskan secara singkat bagaimana pembentukan asam lambung. Asam lambung atau HCl
itu terbentuk di dalam lumen gastrik. Pembentukan HCl itu dimulai dengan H+ yang terbentuk di dalam sel parietal akan dipompa ke dalam lumen oleh proton pump atau HK-ATPase. Kemudian, Cl- akan disekresi keluar ke dalam lumen oleh kanal klorida. Nantinya H+ akan bertemu dengan Cl- membentuk HCl. PPI contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan lain-lain memblok secara irreversibel HK-ATPase, dalam hal ini pompa proton, sehingga H+ tidak dipompa keluar menuju lumen. Inilah yang menyebabkan penurunan atau menghambat proses pembentukan asam lambung. Nah, selain antagonis H2, PPI, obat yang bisa menetralkan asam lambung yaitu golongan antasida. Contohnya natrium bikarbonat, ada kalsium karbonat, ada magnesium dan aluminium hidroksida. Misalnya natrium bikarbonat, di dalam lambung nantinya HCO3- ini yang akan berikatan dengan H+ membentuk H2CO3 dan dengan cepat akan diubah menjadi H2O dan CO2. Sehingga inilah yang dikenal dengan istilah menetralkan asam, di mana HCO3- akan mengikat H+. Untuk magnesium dan aluminium, ini selalu dikombinasi untuk menghindari efek yang tidak diinginkan dari penggunaan tunggal magnesium dan aluminium. Karena magnesium menyebabkan diare, aluminium menyebabkan konstipasi. Jadi untuk menghindari efek yang tidak diinginkan atau efek merugikan, keduanya dikombinasi dalam satu sediaan. Penggunaan antasida dapat mengganggu proses absorpsi dari sejumlah obat, misalnya antibiotik, sehingga perlu diperhatikan kombinasi obat dengan antasida. Selanjutnya, misoprostol yang merupakan analog PGE1 atau analog prostaglandin meningkatkan sekresi mukus dan bikarbonat di mukosa lambung. Akan tetapi, obat ini penggunaannya terbatas karena menyebabkan kontraksi otot rahim yang bisa menimbulkan aborsi pada kehamilan. Nah, oleh karena itu, obat ini digunakan secara off-label untuk membantu proses kontraksi otot rahim pada proses persalinan. Terakhir yaitu sukralfat. Sukralfat setelah berinteraksi dengan asam lambung, maka senyawanya muatannya menjadi negatif dan berikatan dengan muatan positif mukosa yang mengalami ulserasi, sehingga terbentuk lapisan yang melapisi membran mukosa. Demikian penjelasan singkat kita tentang obat-obat yang terkait dengan sistem gastrointestinal. Sekian dan terima kasih.